tema nubuwah nggih. Ya tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Ini disebut Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ila aktsaral ladzi hum fihi khalifun. Boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani. Sampeyan harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis. Sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa? Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Karena Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Alah. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng, muni tetep Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong mbah lewat piye walhasil puasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Negara kaya wae mbuahe darani Arab Saud. Akhire sing iso mimpin Arab mau anak turune Saud. Nek Habab iku mangkel. Kok pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Lane Habib itu udah dikuyo-kuyo nih. Kados Habib Sayyid Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Ana nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Jadi kalau Indonesia terus diarani Indonesia Soekarno. Untungnya kok mboten. Indonesia Suhar. Untungnya kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi. Apa mimpin kangelan. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane wae mbah-mbah. Dal padha-padha pantes marisi ra ayo. Alir Rasul, zuriat Kanjeng Nabi. Tapi dunia nggih ngoten. Kira rata-rata habaib niku pindah teng Iran. Datang Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Kira dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Yaman itu riyen namine Hadramaut, kota mati. Riyen Yaman kaum Ad nggih. Terus yang di istilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Ane tenggene Yaman wonten khole Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Ukila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa? Yamani, arah ke Yaman. Bagian kil mengatakan, Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyat. Lala saat ini tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu Yamanin wal hikmah napa? Yamaniyat. Dan sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Ya, dalam pola napa? Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, buatan pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah. Yang disebut pengikutnya dari Syiah napa? Imam.
Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Lha iku sing paling perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Juni. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asy'ari. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rondok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Senajan to rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Nah contoh cek mutolaah terus. MUI ini serata napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada, sampean rasanya nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat niku jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek. Napa? Ukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge welek sakake. Padahal wong soleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Anek sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ngambil ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil humul. Menisan. Nek kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya, fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapat iman. Paham? Ya coba sekarang ya kiai-kiai yang khusyuk-khusyuk itu bendino ngajari murid-muridnya walan tardo angkat Yahudi walan Nasoro hatta tatabi amilatahu. Webene pluralisme. Gelora-gelora wis ngene. Kalah ho. Kowe gedeng ya ora kena, pancen dalam era kemajemukan kudu plural. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing pas sampean ora sandrem. Pokoke cung ya dawe Allah walan tardo angkal Yahud. Kata tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Kalau ana isu pluralisme kemajemukan ya iku omongane wong-wong cung ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Lho Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme.
Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kalau nyuwun kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula nu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean-sampean ra jelas mboten ate nyesal. Kok dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara hati. Jadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ra ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngono omongane wong laporan ya ibadah. Ngono umat ngeluh ya napa? Bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Iku lho terangaken. Nah sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Artinya situ ada Lebanon, ya ada. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu Auladiyah, anak turunnya Nabi Sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan minduan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa. Niku kaget. Nek apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki ini so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Nek apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Kok persaingan ilmiah, persaingan intelektual itu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani. Dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Kalau Kanjeng Nabi zaman teng Madinah nih di hari Tasu'a banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Yaumun najawwahu apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah harusnya kamu lebih puasa. Hingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Nah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ora. Sampeyan setuju kethek ora ya? Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben. Mane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena ininya itu beda mek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep Kalau zaman teng sarang sering cita. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengen beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Ngapain beda kok repote ora karuan. Bali anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni, kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni, beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu
Mulane kula sering cerita. Kula niku ulama sing rada nakalan, tapi tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah. Kalau ulama itu napa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus-menerus. Nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawan disudoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Aku sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tepuk. Lalu kalau itu biasa. Saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Ya buatan delik gitu biasa gitu apa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi apa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak, dia meninggalkan itu. Takut dianggap nopo efek dianggap fardu itu bukan karena malas begitu. Bahaya sekali. Bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin. Saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa, ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini: wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu makhafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat, wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Paham ya? Yang bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepuk monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi rasa plepak-plepuk mantai sal wirid bawa napa? Usur di wiridan kok ketek. Ini penting kalau aturakan. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain. Dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Atas kula sebagai ulama, baru lagi jarang kula. Dia mutolak. Ulama harus lebih banyak mutolak karena ciri ulama itu ngajar itu identik dengan bela. Apa sampai kan makomnya abid sinau ora paham wis ada wiridan ora repot kira-kira sinau bingungi engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah.
Afattanun anta ya Abadzar. Apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong salat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Maka Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata, fa khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Sampai misalnya takok ngotot, yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ki napa? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 kok ora jam kerja. Mungkin jam 2 kena waya wis mulai. Diwalik. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Kowe nek dadi kiai aja menang-menangan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang begitu? Kan enggak berani itu. Ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo solen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus. Biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mau. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah gak sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, nggak resi. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai. Itu tidak baik. Apa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Ya, Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid, bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Oh can nom-nom, derekno Nabi itikaf teng masjid. Karena belum memulai itikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras, ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng itikaf niku komentar halakana jaladuhu fillah. Saya iku cek siale umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono amen kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah karo. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istri, juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf, dia monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf. Yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Yang kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Lane kiai kuno duwe cerita.
Niki cerita nggih kuno, nek niki ora ono hadise wong cerita. Ana wong mondok iku kakak adik. Kiyaine iku makrifat. Sing adike iku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan. Wong amen ngono. Lah dia lalawe ditegur rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiyaine wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Esuk kakake diceluk. Goblok. Kowe ku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe ku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokmu ngene sinau masak barang sinau krana iso mangan kok. Nek ra mangan ra iso napa? Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid iku jebule ya nakalan, mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saiki sampean tak bedheki, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mbek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Makanya mau dawuh Kanjeng Nabi, hal taqulu kadza. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian tidak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya. Dan itu baik. Untuk orang tuanya dan itu kira tenang. Bareng Kanjeng Nabi bariti Rasulullah mlaku-mlaku. Ujungnya itu sing ngekei daharan pertama. Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah napa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo anggo ambek dikirimno wong dah. Mbok wis padha ngakoni ini susah apa ngakoni kok ora gelem. Tarate elek bagus. Wong ngakoni nak wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok cocokin dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggonde. Enak kanca kula cerita ngoten. Dengan kepen swarga apa, Gus? Tahu. Kepen ku ya swarga sing apik. Aku lho mboten. Swarga sing sederhana utawa kelas bawah. Tapi loro Gus ning swarga kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkan. Gak bebas. Akhir-akhir ya bener, kadang ora bener teke ya bener. Kalau saniki sadar, kalau saiki ya kepengin swarga sing biasa-biasa wae. Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbak aku santai. Terus yang kedua dekne dia pendapat. Jangan ras bape Nabi dek ganteng. Rata-rata Nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Tapi ya, malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kan. Nak ngrubah kok elek repot. Lah nek kok ganteng kan ngrubahi sithik. Ngrubahi ra akeh. Padahal ngrubahi akeh wong saleh-saleh ning dunyane digawe ganteng. Dadi sampean bis swarga ngrubahi ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sah mawon ora nyolong mawon. Wong bingung gawe job-job guyon iku sah mawon. Cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah.
Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna. Kalau betul nubuah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab. Kita-kita yang jadi nabi. Ya, kita-kita yang jadi, kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel. Ora min awal adi. Ya, iki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Ampun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat ini ku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Ini ku Ibrahim merantau ke Mekah yang disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Mulane wa adnanu bila raibin intadzawil ulu bin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin nak ngono dadi nabi yo pantes. Mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik dengan Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhirnya Quran rangno inna awwala baiti udi alimnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal alam. Dalile napa? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana maqamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antarane wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Itu dulur pisanan minduan. Boten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi iku kan nisbat ning jadihim. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah. Masuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan iso misanan mindoan ora cocok lah tetep kangen. Ya saling karena ndak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen ora pati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak George Soros kayak siapa itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil, tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, di Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lan entek miliaran dibiayai tenan. Gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi? Karena di situ ada situs-situs ngotot tenan, dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan ya dipindah repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nanti saat ini wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Kok baik itu ya religius. Kalau ngomong-ngomong Yahuda itu mirip santri. Dia ini ya kepengen nakal, tapi kepengen baru soleh meneh. Jadi kok wong soleh, bagi fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengen tetap soleh. Ngebet ya keturutan tapi ya tetap soleh men. Iku koyok Yahuda, itu mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedhinge. Dene ngerti nak mateni iku dosa.
Ketika dulur-dulur usul, ya wis nak Yusuf itu paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Jawab Yahuda, la taqtulu Yusuf. Ojo kegeden dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi batin, cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham nggih? Rumang samung Yahudi saleh nemen mboten. Mene kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani ya maksud. Pintere anutan jenenge. Ojo pateni. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono jek ditutup nek wa taku numing ba'di kauman sholihin. Engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat, maksiat delok wong wedok, maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar. Dadi ora siap, abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kon ngempet teman-teman ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mulane bangsa Yahudi itu bangsa yang religi. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini. Itu dia cerita, belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab suci.